Selamat pagi. Jess, ini saya ada di hutan. Bukan hutan ini ya, ini hutan buah-buahan ini. Ini ada banyak ya. Ini ada komennya bagus nih. Dari Mas Chris ya. Nggak bisa Pak, rata-rata jawabannya begini. Lah arek cilik panganane yang ngene iki. Sudah tahu tapi tetap menjalankan yang salah. Berarti ya memilih yang ini. Lanjutannya baca sendiri ya Jess. Ya ini yang saya dikomen sama Mas Chris ini berhubungan dengan konten saya yang miris ya. Miris. Bener miris Jess. Ya yang harusnya kamu itu, ya kamu melahirkan anak buat apa? Kan kamu salah satunya kamu melahirkan anak kan itu kebahagiaan ya. Jangan sampai anakmu itu jadi kesusahanmu. Bahkan yang lebih gila lagi kalau saya ngomong agak keras itu, jangan sampai anakmu kamu ciptakan menjadi monstermu. Dan sudah berapa banyak orang-orang tua yang melahirkan anak-anaknya dan menjadi monster buat kehidupannya. Kenapa ya? Karena dari bayi udah niat punya anak tapi tidak konsentrasi dengan anak. Ini ya filosofi ya Jess. Ya, anak yang kamu lahirkan itu bukan anakmu. Percaya sama saya. Ya, anak yang kamu lahirkan itu bukan anakmu. Dia hanya menjadi anakmu tidak lebih dari 10 tahun. Tidak lebih dari 10 tahun. Selebihnya 17 tahun dia udah bisa melawan kamu. 25 tahun dia udah kabur meninggalkan kamu. Ya. 30 tahun dia bukan anakmu udah. Ya, dia udah di mana kamu enggak tahu. Jadi yang kamu lahirkan itu, yang kamu sebut anakmu, sebetulnya bukan anakmu. Nah, ketika 20-30 tahun dia menjadi orang lain yang ada di dalam lingkup kehidupan kamu, nah, dia menjadi monstermu atau dia menjadi teman kerjamu. Kalau anak saya sekarang menjadi teman kerja saya. Dia ada di Bali, yang satu ada di Serpong, yang satu ada di Australia, yang satu ada di Jati Bening. Ya, itu menjadi teman kerja. Karena apa? Karena kami ketika membesarkan mereka, mendidik mereka, dari semenjak di dalam kandungan itu diperhatikan asupannya. Jangan pernah membiarkan anakmu dilahirkan tanpa ASI. Itu nomor 1, wajib itu. 2-3 tahun itu kamu harus memberikan ASI kepada anakmu. Karena itu masih anakmu. Nanti setelah umur 17 tahun itu udah bukan anakmu itu. Ya. Sekarang ini kan permasalahannya kamu sudah tidak memberikan ASI kepada anak-anakmu. Ya itu jawabannya kayak jawabannya Om Chris tuh. Ya wes ngene iki on disenengi cah cilik ya. Itulah excuse yang kamu ciptakan yang justru malah menjadikan anakmu itu monster. Ingat loh, dunia ini kejam loh. Ya, dunia ini kejam loh. Kalau bukan kamu yang menstrik dengan peraturanmu, kamu tidak bakal bisa menang. Beneran. Anak-anakmu kan tidak mungkin kamu kasih dia rokok kan? Tidak mungkin. Bahkan kamu sudah membenci itu. Jangan, itu racun, itu membunuh gitu. Padahal rokok ini salah satu nutrisi yang paling bagus buat kesehatan. Orang-orang yang merokok, mereka terhindar dari COVID. Karena nutrisi dari daun tembakau itu full, penuh banget. Nutrisi dari daun tembakau. Sehingga pabrik-pabrik RORO KOKO gini ketika COVID kemarin, mereka menjadi perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Karena penjualannya meningkat 100-1000%. Pemerintah aja yang jahat. Karena pemerintah menekan mereka. Karena apa ya? Karena tidak bisa dibendung. Itu real. Tidak bisa dibendung itu. Dengan cukai yang dinaikkan terus. Dan apakah pembeli tembakau, pembeli rokok berhenti? Tidak. Karena mereka tahu, mereka sehat dengan itu. Belum tentu 1 dari 10 orang yang merokok meninggal. Mati. Belum. Tapi 7 dari 10 orang yang nyemil setiap hari mati. Nah, kamu pilih yang mana? Ayo, 7 dari 10 orang yang jajan, yang makan cemilan, yang makan gorengan, yang makan minuman-minuman berenergi, yang makan nasi termasuk, yang makan tepung, ya, tepung-tepungan, cemilan-cemilan, yang makan gorengan-gorengan, itu 7 dari 10-nya out. Kamu cek di rumah sakit kalau omongan saya salah. Ya, hari ini anak-anak umur 4 tahun
cuci darah bukan karena mereka merokok. Anak-anak umur 4 tahun cuci darah itu karena mereka makanannya instan, daging olahan, minuman-minuman berenergi, minuman-minuman manis, jajanan, cemilan. Kalau kamu pergi ke RSCM jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 itu ada 70 lebih anak-anak. Itu satu rumah sakit loh. Ya, di Jakarta, di Indonesia berapa juta rumah sakit kamu boleh cek. Ya, kalau udah anak-anak umur 4 tahun kena diabetes tipe 1 itu kan berarti udah terminal. Pankreasnya jebol, pankreasnya udah rusak total, nggak bisa diperbaiki. Tinggal tunggu MA sama TIT aja. Ya, kamu akan ketemu dengan anak-anak yang berseragam abu-abu. Celananya abu-abu, CUCU, CIC, DADR, RH. RSCM itu ada lebih dari 100 orang anak itu setiap hari itu. Umur 11 tahun, umur 15 tahun. Kamu tanya sama mereka, kenapa? 7 dari 10 orang innalillahi out. Dan mereka out bukan karena eroro kaoko, tapi mereka out karena jajanan, cemilan, cepulu, cebelas yang merusak pankreas mereka. Kenapa ya? Karena di dalam tubuh ini kan ada metabolik. Nah, kamu kalau mengganggu metabolikmu, ya kamu akan berhadapan dengan masalah-masalah yang akan membawa kamu kepada kematian. Ya, itu udah pasti itu, nggak mungkin tidak. Dan itu selalu dimulai dari anak-anak yang kamu sungkan, ketakutan anakmu kelaparan. Lapar itu tidak membuat mati, ya, haus yang membuat mati. Jadi kamu perlu membawa minum untuk anak-anakmu. Dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Yang terbaik kalau saya sarankan ya minumannya racikan macin, bukan es teh manis, bukan es jeruk, bukan es campur. Racikan macin yang paling bagus. Kenapa? Karena racikan macin itu mikronutrisi. Ya, mikronutrisi yang dibutuhkan sama sel-sel tubuhmu untuk meregenerasi sel. Ada mineral, ada vitamin di dalamnya gitu. Dan cemilan, kalau kamu mau bawa cemilan buat anakmu, saya sarankan telur. Karena di dalam telur ada mineral, ada vitamin, ada asam amino, ada asam lemak, dan ada karbohidratnya. Itu di dalam telur. Gitu. Nggak perlu yang lain. Kamu nggak pernah ada itu. Kamu bawa cemilan buat anakmu telur rebus, nggak ada itu. Ya kresek yang kamu bawa untuk anak-anakmu itu pasti isinya adalah jajanan, gorengan, cemilan. Udahlah, itu udah saya rasakan itu ya. Udah saya rasakan yang tahun-tahun lalu udah stop. Saya udah memberhentikan itu semua. Ya, kalau kamu mau ngikut, tapi kalau kamu tidak mau ngikut kan resiko tanggung jawab. Saya juga tidak menghidupi kamu kok. Jadi buat apa saya mesti pusing-pusing untuk melarang-larang kan? Itu hak. Kamu punya hak dan kewajiban untuk dirimu dan untuk anak-anakmu. Karena anak-anakmu ada dalam pengawasanmu, dan dirimu sendiri ada dalam pengawasanmu, bukan pengawasan saya gitu. Ya, dan kamu kalau mengikuti pola yang saya sampaikan, terutama nomor 1 ya, yang paling baik ya, pen itu ya, tidak sarapan dan tidak makan malam. Nah, kamu akan menjadikan dirimu jauh lebih sehat. Jadi makan hanya di antara jam 1 sampai jam 7. Ini makannya di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Selebihnya jam 7 malam sampai jam 12 tidak makan. Minum harus, karena minum itu kebutuhan tubuh. Ya, kamu akan kena masalah lambung kalau kamu jauh dari air. Ya, itu dia. Makanya bagaimana cara menyembuhkan lambung? Saya selalu bilang tidak sarapan. Nah, terus kalau lambungnya perih, Pak, minum. Rasa perih minum, rasa perih minum, rasa perih minum. Itu cara menyembuhkan lambung, bukan dengan obat. Kalau kamu obati lambungmu, ginjalmu jebol pasti. Ya, kalau ginjalmu bermasalah gara-gara kamu mengobati lambung, pasti kolesterol yang dijadikan kambing hitam. Itu udah lingkaran setan itu. Kamu masa tidak paham begituan? Saya aja paham sekali, saya berobat masalah kehidupan saya paham. Gitu. Nah, kalau udah kena kolesterolmu di kambing hitam kan, levermu pasti jebol. Ya, kalau udah levermu pasti jebol, komplikasi terjadi, buahnya, dan kemudian jantung selesai. Makanya orang yang kena diabetes pasti kena jantung. Kolesterol yang jadi kambing hitam, telur yang dikambing hitamkan, daging kambing hitamkan. Padahal tubuhmu, yang namanya sel tubuhmu itu makanannya adalah telur, ikan, daging, seafood. Gitu. Ya, ini penting banget untuk dipahami. Sehingga ini informasi yang vital untuk kamu. Mumpung kamu masih bisa punya waktu, punya pekerjaan, punya waktu untuk memperbaiki. Kalau udah enggak, lewat, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Nggak ada cara lain lagi.